Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pandurinata Channel. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi teman-teman di channel kami. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bahas satu kajian yang sedang ramai ya, terkait dengan Permenpan RB yang terbaru terkait seleksi P3K tahun 2022. Kita akan analisa ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun info-info menarik dari surat edaran ataupun Permenpan RB tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa bagi yang baru menemukan channel kami ya, jangan lupa di subscribe dulu channel kita, nyalakan juga tombol notifikasinya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan info-info terbaru seputar ASN di channel kami. Oke, kita akan lanjutkan saja ke pembahasan. Let's go. Baik teman-teman ya, alhamdulillah sudah terbit ya Permenpan RB terbaru ya, nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Menariknya kita akan coba analisa ya, seperti apa sih aturan yang diberlakukan untuk seleksi P3K tahun 2022 ini, dan juga nasib teman-teman yang kemarin sudah lolos passing grade di tahap 1 dan tahap 2 namun belum dapat formasi. Kita akan kupas tuntas ya pada kajian sekarang. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan saja atau langsung saja ke pasal ya, pasal-pasal yang inti yang berkaitan dengan seleksi P3K ini ya teman-teman. Kita akan mulai dari bab 2, yaitu kategori dan persyaratan pelamar teman-teman. Di sini ya kita akan bahas dulu yang ini, karena nanti akan berlanjut atau berkaitan dengan yang lainnya teman-teman. Nah, di sini di pasal 4 teman-teman harus teman-teman pahami ya, tentu literasi harus dijalankan, karena kalau tidak paham teman-teman nanti banyak sekali pertanyaan ya. Di pasal 4 ini dari Kemenpan RB teman-teman, untuk seleksi tahun 2022 ini ada dua teman-teman ya, ada dua pelamar ya yang dibuka. Di antara yang pertama itu adalah pelamar prioritas dan juga pelamar umum, kayak gitu ya. Jadi untuk seleksi tahun 2022 ini hanya dua, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Lalu untuk pelamar prioritas itu apa dan pelamar umum itu apa? Nah, di bawah ada penjelasannya teman-teman. Nah, ini kita harus pahami ya. Untuk pelamar yang poin 1 dulu teman-teman ya. Pasal 4 huruf A terdiri dari, jadi untuk pelamar prioritas ya teman-teman, harus difahami bahwa prioritas itu dibagi 3 lagi, yaitu ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 teman-teman dijabarkan lagi ya, dijabarkan lagi. Jadi prioritas 1 itu berasal dari 4 kategori teman-teman di sini. Nah ya, pertama itu dari THK 2 yang sudah lolos ambang batas passing grade teman-teman, THK 2. Lalu non ASN ini adalah teman-teman guru yang di sekolah negeri tapi kemarin sudah lolos passing grade. Lalu teman-teman dari lulusan PPG ya, lulusan PPG juga sudah lolos passing grade, dan teman-teman dari guru swasta yang sudah lolos passing grade. Ya, jadi artinya teman-teman berasal dari 4 kategori ini. Jika sudah lulus passing grade, walaupun teman-teman itu punya kode P1, kode P2, lalu kode P3, teman-teman itu tetap akan masuknya ke pelamar prioritas 1 ya, pelamar prioritas 1. Jadi artinya teman-teman akan dapat kuota insya Allah ya. Jadi artinya teman-teman jangan risau dan selamat untuk teman-teman yang sudah masuk ke bagian pelamar prioritas 1, karena teman-teman akan dapat formasi ya. Jadi walaupun nanti di sekolah
induk ya di sekolah utama teman-teman itu kehabisan formasi, nanti teman-teman pemerintah akan membuka ya, akan memberikan formasi untuk teman-teman gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di bawah teman-teman. Kita akan coba kupas dan analisa. Lalu yang berikutnya teman-teman itu kan ada pelamar prioritas 2 ya, ada di sini ya. Ini banyak pertanyaan itu yang bingung di sini, prioritas 2 dan prioritas 3. Prioritas 2 itu adalah THK 2. Pelamar prioritas 2 itu sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B itu merupakan THK 2 teman-teman. Jadi ini khusus prioritas 2 itu yang THK 2. Lalu pelamar prioritas 3 itu adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi artinya untuk teman-teman, nah di sini ya kita bahas. Nah, pelamar prioritas itu kan prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, untuk prioritas 1 itu teman-teman yang berasal dari tahun 2021 teman-teman ya. Yang kemarin sudah ikutan tes di tahun 2021 dan sudah lolos passing grade. Nah, teman-teman. Lalu bagaimana untuk prioritas 2 dan prioritas 3? Nah, prioritas 2 dan prioritas 3 itu adalah pelamar yang berasal dari THK 2 dan pelamar non-ASN yang lebih dari 3 tahun masa kerjanya tapi sudah daftar-daftar di Dapodik ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan lanjut ke bawah. Ya, yang kedua adalah pelamar itu berasal dari pelamar umum, teman-teman. Selain pelamar prioritas tadi, ada juga pelamar umum. Ya, pelamar umum itu dibagi 2. Yang pertama itu khusus untuk lulusan PPG yang terdaftar di database PPG, lalu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Artinya, siapapun dari teman-teman asal sudah terdaftar di Dapodik itu yang tentunya belum pernah daftar di tahun 2021 kemarin dan belum lulus ya, belum lulus atau TL, kategorinya TL ya teman-teman, itu nanti bisa teman-teman daftar lagi di tahun 2022 menggunakan jalur umum ya, asal sudah terdaftar di Dapodik begitu ya. Nah begitu ya, jadi teman-teman. Nah pasal 7 ini adalah persyaratan-persyaratan umum. Kita akan lanjut ke bagian paling krusial yaitu tes. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke paragraf 5, lalu kita akan soroti yaitu untuk seleksi prioritas begitu ya. Jadi untuk seleksi tahun 2022 ini ada teman-teman itu yang masuk ke kategori seleksi prioritas ya. Siapa saja masuk seleksi ke prioritas itu tadi ya. Jadi ada yang masuk prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Kita akan fokus dulu di prioritas 1 karena pemerintah nanti akan mengutamakan dulu tuh teman-teman yang berasal dari prioritas 1. Pertama, teman-teman, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya tidak usah banyak pertanyaan lagi teman-teman ya. Tidak usah ragu lagi. Kalau teman-teman sudah lolos PG ya, teman-teman itu sudah lolos passing grade. Sudah lolos passing grade teman-teman ya, sudah lolos PG itu tidak tes lagi ya, tanpa tes teman-teman ya, ini poinnya. Jadi di sini tanpa tes lagi. Jadi untuk seleksi kompetensi sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. Itu untuk yang jalur umum teman-teman ya, untuk jalur umum. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jadi intinya kalau yang di sini ini ada yang kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu adalah untuk jalur umum teman-teman ya. Oke ya. Jadi di sini ada kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Itu nanti untuk teman-teman yang kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi artinya nanti teman-teman kan untuk prioritas 1 itu tidak ada tes ya teman-teman ya, tidak ada tes lagi. Sementara untuk prioritas 2 teman-teman itu nanti jika teman-teman masuk ke prioritas 2 yaitu THK 2 dan guru yang sudah mengabdi 3 tahun di Dapodik sudah terdaftar, maka nanti akan ada seleksi
kualifikasi akademik dicek, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Itu biasanya nanti kemungkinan akan dilakukan verifikasinya di sekolah ya teman-teman. Jadi ini untuk pelamar yang berasal dari prioritas 2 dan 3. Jadi tesnya itu ini nanti checkingnya itu ini ya teman-teman, khusus untuk yang prioritas 2 dan prioritas 3. Sementara untuk prioritas 1 itu tanpa tes lagi. Hasil PG kemarin ya, nilai yang sudah teman-teman dapatkan itu yang akan menjadi acuan perankingan nanti ya, dan penempatan begitu ya. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah ini juga banyak pertanyaan teman-teman ya. Prioritas itu nanti teman-teman itu prioritas 1 misalkan ya. Jadi teman-teman itu kan nanti harus mendaftar di sekolah induk ya, sekolah induk. Yang disebut sekolah induk itu kan nanti sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah negeri. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu sudah P1, P2 dan P3 ya, dan teman-teman itu berasal dari sekolah induk, insya Allah teman-teman akan mendapatkan kuota di sekolahnya tersebut ya. Namun di sini jika sekolah teman-teman itu sudah penuh ya, misalkan kuotanya itu dibuka hanya 2 misalkan begitu ya, sementara yang daftar di sekolah tersebut atau pelamarnya atau mendaftar atau yang sudah lolos passing grade-nya itu lebih dari 2, maka nanti sisanya akan diberikan formasi di tempat lain teman-teman, tapi masih dalam skup satu wilayah ya, satu wilayah kabupaten kota ya. Jadi itu nanti yang membaginya adalah pemerintah daerah atau Pemda teman-teman ya, atau bahkan bisa jadi dari pusat langsung. Kita tunggu saja ketentuan lebih lanjut ya terkait dengan itu. Jadi tapi jangan khawatir teman-teman, teman-teman akan dapat kuota. Jadi nanti akan ada sebaran kuota dari pemerintah ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Urutannya itu nanti teman-teman yang akan didahulukan itu untuk pengisian formasi itu adalah THK 2 ya teman-teman. Jadi THK 2 dulu ya. Jadi THK 2 ingat ya, THK 2. Setelah itu nanti guru honor ya di sekolah negeri ya. Guru honor sekolah negeri, lalu yang ketiga PPG, dan yang terakhir itu guru swasta ya, itu urutannya. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Artinya teman-teman nanti kemungkinan itu nanti ini hanya dugaan kami saja di akun SACN itu akan semacam kita ini memilih formasi yang tersedia gitu ya, bisa jadi cepet-cepetan atau bisa jadi bagaimana, nanti kita tunggu saja seperti apa skemanya. Yang pasti kemungkinan itu kebutuhan, jadi jika kebutuhannya masih ada, kemungkinan formasi itu bisa kita pilih. Tapi kalau sudah tidak tersedia itu sudah tidak bisa dipilih lagi, artinya kita mencari ke tempat-tempat lain. Tentunya itu bagaimana kita ya, bagaimana kita dan terhadap formasi yang tersedia begitu ya. Yang poin 3 di sini, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar. Ingat di sini ya, keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi artinya bagaimana kita untuk memilihnya, mau di mana, misalkan mau satu kabupaten kota atau mau di luar kabupaten, asalkan nanti formasinya masih ada ya teman-teman, masih ada dan terbuka gitu. Tapi insya Allah prioritas 1 itu akan diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi prioritas dulu, baru selesai, baru nanti akan dilanjut ke pelamar umum teman-teman ya. Dibuka pelamar umum tahun 2022 gitu ya. Mungkin itu saja dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti biar tidak terlalu panjang, kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan dan analisa berikutnya gitu ya di video berikutnya. Jadi teman-teman silakan subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman terus memantau ya perkembangan terbaru tentang seleksi P3K tahun 2022 ini. Pasti akan ada update-update terbaru terkait info-info menarik seputar seleksi tahun 2022, terutama bagi teman-teman yang sudah lolos P1, P2 dan P3 di tahun 2021. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih sudah menyimak video kita dari awal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.